Ya, selamat malam Om Iwan. Ketemu lagi kita, ngobrol-ngobrol lagi kita. Iya, Malam ini kita ngobrolin apa Om? Kita ngobrolin soal perilaku manusia nih. Agak kompleks sebetulnya. Kita harusnya panggil ahli ahli ini nih Om, ahli perilaku nih. Ya, perilaku. ya kan karena kita bicara ngomong perilaku. Tapi mungkin yang kita obrolin lebih simpel, lebih sederhana. Kita melihat dari apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi hari-hari di depan kita gitu ya Om ya. Lebih kepada pengamatan sebetulnya daripada analisis lah. Kita ngobrolnya itu lebih kepada, yuk kita ngobrolin yuk kenapa sih kok ada orang buang sampah misalkan, gitu ya. Buang sampah kok di situ sih? Kenapa sih kok nggak di tong sampah? Nah, lebih kepada pengamatan perilaku manusia ketimbang menganalisis perilaku manusia, apalagi kemudian memberikan apa, analisa yang ilmiah gitu. Mungkin kita bukan pakarnya ya Om ya, bukan ahlinya Om. Kita ngobrol di sisi-sisi pandangan kita aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut ngobrol bareng kita, bareng saya, Freddy, bareng Om Iwan. Masukannya sangat berarti buat kita. Ada beberapa masukan yang sangat valid gitu ya. Dan kita coba terus benahin apa yang bisa kita benahi di sini. Om, kita mulai aja Om. Dari mana kita mulai ngobrolnya Om? Ya pasti dari mulai kenapa orang buang sampah ya Om. Ya, ini judulnya nih ya, dan apa dampaknya ya, perilaku bakar Hmm. sampah dan buang sampah sembarangan dan apa dampaknya. Ya benar-benar. Mungkin kita lebih banyak kepada akibat membuang sampahnya itu ketimbang menelisik perilakunya ya Om ya. Ini tetangga saya nih, ini pagi-pagi berangkat ke tukang sayur. Itu di obrolan sebelum saya beri judul There was a party. Semalam Apa? there was a party, rupanya semalam ada party di depan tembok ini gitu, terus pagi-pagi kita bangun pagi ditinggal. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Oke. Ini berarti mereka tidak membuang sampah Om itu. Mereka meninggalkan sampah. Meninggalkan, iya gitu. Jadi nggak sesuai dengan judul kita ini. Mereka tidak membuang sampah. Mereka meninggalkan sampah. Mungkin perlu satu itu judulnya. Perilaku tinggal, bakar, dan buang gitu. Tinggalin sampah gitu ya. Ya, saya Oke, oke. Ayo Om, mulai Om. Nah, sebelum mulai saya mau ini, saya kan potongan rambut begini. Nah, pengalaman satu botol shampoo 130 mili itu 2 bulan, tapi ternyata Hmm. dengan potongan rambut begini bisa beberapa bulan lebih, ya kira-kira hitungannya 70% reduction. Jadi kalau sebulan satu botol itu tinggal eh, apa, sebulan, 3 botol bisa, satu botol bisa 3 bulan ya. Jadi ya gitulah. Nah ini kan Ya, jangan-jangan model rambut seperti Om Iwan ini malah tidak perlu sampo. perlu sih sedikit, Tetap perlu ya. sedikit. Kan Tetap perlu ya. sabun biasa kan nggak pantas buat kulit kepala, nggak cocok. Ya, betul. Nah, jadi Oke. bisa aja laki-laki se-Indonesia kayak gini itu kita udah reduce berapa, bukan soal reduce samponya, reduce kemasan plastiknya kan. Ya, ya. Jadi tagline-nya yaitu Wagub for Plastic. Langsung mengklaim ya Om. Mengklaim diri menjadi Wagub untuk plastic reduction. Tapi ada singkatannya apa nih? Wagub apa nih Om? Wakil Gubernur. Saya belajar dari orang Jogja itu. Wah, Apa gundul. tuh katanya? Jadi Wagub itu singkatan wah gudul banget ya for plastic reduction. Mudah-mudahan kampanyenya didengar banyak orang dan banyak yang tertarik juga Om. Oke Oke, Om. ya. Nah, ini akibatnya kalau kita bakar sampah dulu nih ya. Jadi Hmm. rupanya ini warisan nenek moyang ini bukan cuma di kita gitu. Jadi semua nenek Ya, moyang ya, ya. di Eropa, di Amerika juga dulunya buang sampah, bakar-bakar sampah ya, di apalagi kalau Hmm. zaman Hmm. film-film koboi itu kan tanahnya gede-gede gitu ya, mereka juga bakar Hmm. sampah. Hmm. Kan komposisinya belum ada plastik. Sekarang ini, nah
lembaga proteksi lingkungan di Amerika sampai ngeluarin leaflet gitu ya. Ya, tagline-nya dia cuma bilang message-nya di sini stop backyard burning ya, karena buruk bagi kesehatan dan timbulkan polusi udara. Jadi mungkin di kota-kota besar nggak terjadi, tapi kan kalau kita ke daerah ranch, daerah koboi ranch itu pun sudah dianjurkan begini. Sudah jangan sekarang jangan, nggak saatnya bakar sampah lagi seperti nenek moyang kita. Jadi mereka menyebutnya backyard burning ya. Biasanya di halaman belakang. Di kita tergantung tanahnya. Tergantung lahannya, ada yang kadang-kadang di depan, ada kadang-kadang di samping tetangga gitu ya. Tergantung lahan kosong, bahkan kadang-kadang ada yang jauh dari rumahnya, mereka bakar sampah di tetangga begitu. Di tanah orang, tanah kosong. Tanah orang. Atau saya melihat tetangga saya sendiri yang tanahnya udah dibagi-bagi setiap keturunan kan, jadi keturunan ketiga udah tinggal satu ukuran tanahnya seukuran bangunannya aja, bakar sampahnya di bawah jendela. Langsung masuk ke rumahnya tuh asap bakar. Nah, dinas sosial Buleleng pun ini saya tagline ada ininya ya. Jadi mereka bahkan lebih ini. Ini maksudnya Kabupaten Buleleng Bali ya, Om? Kabupaten Buleleng Bali. Jadi lebih spesifik dia bilang karbon monoksida itu bila dihirup mengganggu fungsi sel darah merah yang harus membawa oksigen ke seluruh tubuh. Itu yang jadinya kan oksigen ke seluruh tubuhnya terganggu gitu ya. Spesifik. Nah, dan research yang terakhir, nah ini site-nya Al Jazeera yang saya ini adalah udah dikonfirm sekarang bahwa pembakaran fosil fuel itu pemicu kanker. Jadi plastik kan berasal dari fosil fuel, dari minyak bumi. Jadi gitu ya. Nah itu soal bakar sampah ya. Nah kemudian bagaimana dengan pembakaran sampah modern kan yang incineration? Incineration sendiri sejarahnya udah lama. Jadi solid waste untuk bakar sampah itu di Inggris mulai tahun 76, di Amerika itu yang kota pertama punya incinerator untuk bakar sampah itu tahun 85, di Denmark dimulai tahun 1903 ya. Tapi sebagai waste to energy, jadi bakar sampah kemudian pembakarannya itu untuk energi. Itu Swedia yang leading. Itu tahun 2000-an mereka mulai. Nah, kemudian Swedia ini sendiri nggak lebih dari 10 tahun yang lalu itu jadi best practice gitu di PBB. Jadi dianggap yang dilakukan Swedia jadi waste to energy, jadi waste solid waste-nya dibakar tapi bisa menghasilkan energi. Itu 2 Sustainable Development Goals katanya yang dipenuhi. Soal affordable dan clean energy, SDG 7, dan sustainable cities dan community ya, karena dianggap waktu itu teknologi saringan asapnya itu udah memadai, jadi dia dijamin hanya sedikit lah mengotori atmosfer. Itu. Nah, perkembangan terakhir dan ini nanti kita lihat ini tahun 2001, 2021 dan 2022, jadi 2 tahun terakhir ini sudah ditemukan hal baru gitu ya dengan teknologi. Jadi ternyata nggak memadai itu selama ini yang kita anggap saringannya udah bagus. Jadi Global Alliance Incinerator dari Amerika itu udah nggak rekomend. Ini artikel sekarang malah tidak merekomendasikan untuk incinerator modern ini, Om. Iya, incinerator yang ya kalau di Swedia best practice-nya bukan cuma bakar sampah dan menghasilkan energi ya. Incinerator itu sendiri udah nggak direkomend. Ini ada artikel 2021 dari Gaia dan berita kemudian yang dari Bloomberg ini 2021. Jadi statement dari Global Alliance Incinerator Amerika ini mereka nggak rekomend. Kemudian kalau pertanyaannya gimana dong kalau gitu sampahnya ya.
Ya bukan urusannya nelayan sini, urusan Benar. munisipal, apa ya, wali kota gimana lah ya, kurangi sampah sehingga tidak membebani landfill atau gimana. Tapi kalau bakar sendiri mereka udah nggak rekomend gitu. Oke, nextnya, nah ini tadi dua hal, bakar sampah dan bakar sampah dengan incinerator ya. Ini sekarang Modern. Ya. buang sampah. Ini yang mungkin nanti kita lanjut ya. Om Freddy udah lihat juga video ini, ternyata bagus kan. Dia ada beberapa menit. Saya cuma ngambil cuplikan salah satu screenshotnya. Selain di tayangan satu kita juga udah bahas kan, akhirnya semuanya ujung-ujungnya ke laut. Video ini sangat komplit, dan yang nyampe ke laut itu sampah yang dari mana aja. Bahkan dia bilang yang dari landfill pun menyerap lewat air tanah bisa berujung ke laut juga gitu ya. Sangat efektif. Mungkin di obrolan lain kita sayangkan lebih panjangnya. Jadi, ya, benar-benar. Kemudian, nah ini juga ada artikel di Detik News, ini dari 2018 yang ya, dia dari 2018, jadi mengutip apa, mengutip syair lagu Pak Gesang tuh dia duluan nih. Tayangan pertama mengalir sampai ke laut ya. Dan dia ditambahin akhirnya ke laut Jakarta gitu. Ini yang tulis Adriza Pasukan. Nah ini perilaku sangkleng kalau kata orang Bandung ya. Dari mobil keren ini main buang sampah aja di pinggir jalan gitu. Lebih sangkleng lagi nih langsung ke kali. Nah, ini ya. Serem banget ya perilaku seperti ini Om ya. Contoh. Artinya perilaku apa, bukan perilaku lah ya, membuang sampah sembarangan itu tidak terpengaruh ternyata oleh kondisi ekonomi ya, baik di mana, di tempat di mana mereka jalan kaki, naik motor, bahkan mobil bagus pun tetap aja perilaku membuang sampah itu yang rumahnya di bisa nggak ada hubungan sama sekali dengan status ekonomi. Kalau mobilnya kayak gini kan rumahnya pasti keren lah ya, real estate. Iya. Mungkin karena kerennya itu Om, jadi nggak mau kena sampah, sampahnya dikasih tempat lain. Kalau yang teman-teman saudara-saudara kita di menengah ke bawah mungkin karena rumahnya kecil, nggak ada tempat sampah kan, jadi ke tempat orang lain gitu. Kalau yang kaya karena rumahnya nggak mau yang kotor gitu. Dan mungkin nggak ada ya, kalau yang saya lihat di lingkungan saya sih mereka keberatan gitu keluarkan dana ini jadi makanya kalau Pemda mau melakukan solusi waste collection juga di luar real estate itu saya lihat penduduk masih keberatan bayar ini. Kecuali yang usaha ya dia bayar gitu untuk sampah. Tapi kalau yang pemukiman pribadi, rumah-rumah pribadi yang tanahnya gede, tanahnya kecil, bayar kontribusi. Ya makanya itu masih beban buat mereka. Makanya banyak sekali orang yang sudah pernah udah sering bilang lah bahwa ini masalah kesadaran gitu. Tapi bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran tersebut yang kita belum pas benar ya di khususnya di Indonesia atau khususnya Jawa mungkin lah gitu. Karena entah gimana yang terlihat itu adalah begitu ada lahan kosong lah, entah itu lapangan, entah itu pinggir jalan yang agak cekungan sedikit, yang nggak ada siapa-siapanya, itu otomatis orang tuh buang sampah gitu. Begitu ada 1-2 plastik di situ, yang lain ikutan gitu. Nah, baru sore tadi saya memperhatikan gitu ya, memperhatikan ada orang yang naik motor tiba-tiba enak aja, karena sudah ada sebelumnya ada 2-3 tas plastik di situ sampah gitu. Dia celung aja gitu loh. Mungkin dia juga sambil lewat gitu, kalau ada tempat sampah lain dia akan buang. Tapi herannya itu setiap ada lahan kosong selalu begitu. Entah itu di tikungan lah, tikungan ada tempat kosong itu buang itu. Heran banget. Nggak ngerti. Cuman itu tadi lah, kita belum nemu aja. Kira-kira apa sih kesadaran seperti apa? Orang pasti udah tahu lah bahwa sampah nggak bagus sih, tapi kemudian tetap melakukan gitu. Nah ini gimana caranya meningkatkan kesadaran tersebut?
langsung di laut ya, di atas kapal feri ya. Iya. Yang di jalan Apalagi yang lewat kali langsung ke laut, ini ada yang langsung di kali, ada lagi yang langsung di laut gitu kan, itu lebih sesangkleng di lagi. laut ada lagi benar. Itu saya lihat juga tuh nasi bungkus lah apa habis makan laut siapa yang punya gitu kali ya. Celong aja gitu buang. Waduh, luar biasa. Ya, seperti itu Om ya. Jadi memang mungkin perlu ada apa namanya? Perlu ada obrolan yang lebih serius dari pakar-pakar perilaku gitu. Bagaimana cara merubah perilaku. Banyak orang bilang perilaku itu bisa dirubah kalau mindsetnya dirubah. Nah, merubah mindsetnya seperti apa? Ya mungkin ada ahli-ahlinya lah yang harus merubah itu gitu. Membantu berkontribusi lah untuk mencari solusi bagaimana meningkatkan kesadaran, melalui apa gitu bisa ditingkatkan yang bisa langsung action gitu nggak hanya oh ya sadar gitu orang sadar kan belum tentu action ya om ya orang sadar juga gitu. Misalkan buang sampah bagus nggak orang sadar enggak lah buang sampah sembarangan nggak bagus lah tapi anyway dia tetap melakukan itu anyway terus om terus gimana nih om. Oke, kemudian apa ada kontribusinya terhadap perubahan iklim? Nah, saya juga baru beberapa saat yang lalu ketemu artikel-artikel jawabnya ya. Gimana keterangannya gini? Ini maksudnya kan yang buang sampah ini maksudnya yang pembakaran sampah kan pembakaran sampah Eh, hubungannya sama perubahan iklim. Bakaran sampah dan juga sampah di laut. Nanti kita lihat nih ada beberapa Oke oke. artikel. Jadi ini eh, ini saya baca ini referensinya yang di bawah ini ya. Ini lokal nih ya. Saya dapat artikel lokal ya. Jadi intinya dia sampaikan Hmm. bakar sampah secara umum aja. Jadi, apakah di dalamnya macam-macam ada plastik segala macam. Itu kontribusi 4% terhadap uh, gas rumah kaca ya. Jadi greenhouse Ya, efek rumah kaca yang kita tahu kan dia memerangkap panas ya, jadi panas dari matahari nggak bisa keluar betul. lagi gitu efeknya. Jadi mau itulah yang membuat Mm-mm. temperatur atmosfer kita naik terus gitu kan, efek rumah kaca itu panas yang Betul. masuk nggak bisa keluar lagi. Nah itu 4% Mm. kontribusinya bakar sampah itu kan 4% lumayan lah, lumayan gede ya yang Mm-mm. industri segala macam termasuk yang saya baca juga freon di AC itu juga saya baca artikel Mm-mm. kita tuh di rumah adem di dalam sih tapi di luar menimbulkan gas rumah kaca, efek gas rumah kaca. Iya betul. Oke, kemudian nah ini mengenai yang di laut nih, sampah plastik yang di laut. Jadi Mm. pelan tapi pasti sinar matahari itu mengurai komponen metan dan etilen yang ada pada plastik dan itu Mm. membuatnya jadi mikroplastik dan nanoplastik yang kecil-kecil. Nah, plastik Mm. ini pada saat dia terurai, ya komponen metan dan etilennya itu pada saat dia terurai, dia mengeluarkan Mm. greenhouse gas. Nah, ini nggak tahu Mm. berapa persen, tapi ya tergantung jumlah volume sampah plastik ya. Kita udah banyak Sampah plastiknya, iya. sampah plastik yang terapung-apung di laut itu berapa juta ton gitu kan, udah dari sejak tahun Mm. yang pertama juga udah ada pembahasannya kan. Nah, ini contohnya, ini mikroplastik nih. Yang ini yang masih Mm. nanoplastik lebih kecil lagi dari ini. Dan, nah, ini sedikit melebar tentang recycle. Recycle itu ada, ini mana tayangan berikutnya kalau kita ada pembahasan soal recycle meat ini perlu Om Om Sahrir nih yang tahu. Jadi Mm. Mm. pirolisis itu ada di chemical recycle. Jadi recycle itu ada dua chemical sama mechanical. Nah, di chemical recycle itu ada proses pirolisis namanya. Itu dia punya dampak greenhouse gas. Ya, jadi ya kita lihat dibakar di pekarangan punya dampak 4% ya. Ketika dia berkapung-apung di laut tentu lebih besar. Pada saat dia Ya. mengurai, dia mengeluarkan greenhouse gas.
Dan pada saat yang nggak di laut pun yang kita tampung dan di recycle, proses recycle itu ada sebagian proses recycle yang chemical recycle itu punya Juga dampak. mengeluarkan gas, Jadi greenhouse gas ya. diapain pun kena gitu. Diapain Dia apain juga tetap mempengaruhi perubahan iklim ya. greenhouse gas juga gitu efeknya jadi plastik gitu. Jadi, nah ini di salah satu webinar ini seorang dokter lah ya, seorang saintis dari Thailand menjelaskan dampak secara fisik kesehatan biologis manusia. Ini saya coba jabarkan dari beberapa slide-nya dia ya, saya coba terjemahkan ini keterangannya. Kesehatan fisik ini satu, ini saya nggak tahu istilah kedokterannya, saya cuma berusaha menerjemahkan juga dibantu dengan Google ke bahasa Indonesia. Jadi gangguan fisik, uh, feeding appendage, damage of feeding appendage itu asupan gizi ke anggota tubuh seperti kuku, kulit dan segala macam itu terganggu. Dan gangguan saluran pencernaan ya. Nah, yang lebih serem yang ke efeknya ke biologis ya. Jadi beberapa fungsi anggota tubuh berkurang ya, hyper health istilah kedokterannya, detak jantung jadi tidak normal, dan gangguan pertumbuhan terutama bagi anak-anak bayi yang sedang tumbuh dan ibu-ibu ya. Jadi ada growth reduction atau abnormal. Dan yang terakhir ya tadi yang soal apalagi kalau dibakar itu ya, terhirup udaranya itu langsung langsung memicu kanker dan sampai kematian fatal. Ya, sementara gangguan apa namanya akibat terhadap kesehatan maupun pertumbuhan ini itu karena adanya mikro atau nanoplastik yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Ya, yang lainnya Entah itu entah apakah itu melalui makanan maupun asap atau gas gitu ya. ya, ya. Kalau yang gas ini cenderung terhirup langsung ya, itu udah memicu kanker ya. Dan yang dari itu juga artikel lokal itu kan bilang fungsi sel darah merah kita juga terganggu. Betul, terganggu, betul. Nah, kemudian Oke. ya inilah ini yang lebih serem ya efek biologisnya ya. Dan nah ini ada contoh salah satu ilustrasi saya cuplik aja di webinar yang lain lagi. Jadi dia gambarkan di bagian kulit bagian luar ari-ari plasenta itu, nah ini ya lingkarin. Ini mikroplastik. Jadi bayangkan ini kan saluran makanan ke bayi ya. Pada saat masih di plasentanya itu saya nggak tahu efeknya ke dalam, tapi di kulitnya itu ditemukan sudah ada mikroplastik. Dan itu ada di ibu ya. Jadi ya apakah efeknya dari ibunya yang makanan yang ibunya makan ikan apa segala macam yang ada mikroplastik ya kita ini serem, makin serem kalau kita. Ya. Oke, jadi Ya, tapi kembali kenapa kampanye hal semacam ini nggak ada yang mengkampanyekan gitu ya, nggak ada yang tidak ada yang menguar-nguarkan gitu, Bro. Ini ada bahaya banget gitu. kalau saya lihat beberapa webinar lokal. Karena di beberapa webinar yang saya ikutin ini ada peserta dari Indonesia. Biasanya saya nggak sendiri, tapi dan yang biasanya saintis juga gitu. Bahkan ada presenter juga dari Indonesia. Jadi saya tuh cuma uh, ikutan Ya. itu karena koneksi dengan beberapa teman NGO, saya juga dikirim-ikutan sebagai volunteer saya ikut, jadi mendapat banyak masukan. Tapi jadi selain ahli-ahli saintis kita yang ikut dan juga aktif punya presentasi, punya temuan juga yang dibuat di webinar-webinar tingkat Asia, ASEAN gitu, yang saya beberapa ikutin. Di dalam negeri pun mereka melakukan webinar gitu, sosialisasi. Ya. Kita belum
saya karena koneksi saya lebih banyak NGO internasional, jadi kebawanya yang di luar negeri dulu. Kalau kita di dalam negeri juga banyak Nah, nih. sekarang harus act lokal Om. Boleh berpikiran global tapi tetap act lokal ya kan. Nah, yang belum kelihatan memang aksinya gitu. Kalau webinar mungkin banyak kan, cuman aksi di lapangan yang terlihat ada beberapa lembaga misalkan yang mengkampanyekan jangan buang sampah atau poster lah atau leaflet lah atau apapun itu kan nggak kelihatan, nggak masif gitu. Mungkin ada di satu dua spot tapi nggak masif gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dan mungkin teman-teman yang dengar ini juga tergugah untuk memulai sesuatu, bisa bareng kami atau sendiri-sendiri gitu ya. Yang penting ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama untuk ini loh, ini kan ini masalah janin ya, rahim ibu ya. Ini Iya, bahaya, yang ngeri banget ya. Ini ari-ari kan kalau bahasa umumnya ya, iya. plasenta itu ya. Hari-hari itu pasti ya, plasenta. Nah, Oke, sayang waktu eh, kita nggak banyak nih Om. Kita mesti iya. speed up juga. Oke, ini soal sekarang pendekatan yang ada yang kita udah lihat. Himbauan sih udah banyak. Ini beberapa YouTube video saya ambil contohnya. Dan ini yang Om Freddy juga temukan di bus ya. Ada Iya. ajarannya jangan buang sampah plastik. Ini kalau di kereta api saya cuma dapat dari India. Diterangkan juga Hmm. sih jenis-jenis plastiknya dan apa dampaknya dalam bahasa India. Posternya cukup gede ya. Hmm. Pendekatan lain motivasi ya seperti Pak Janur Jasa yang dapat CNN Hero itu jadi orang dimotivasi dengan Hmm. beras mau ngumpulin plastiknya yang dilakukan di Bu Risma bisa bayar bus dan cuma ini kebanyakan kalau saya lihat di videonya yang PET ya kan sebetulnya ya tipe-tipe botol plastik ini kan bisa yang pertama dari Punya nilai ekonomis lebih tinggi ya. nilai ekonomis lebih tinggi tapi persentasenya buat cuman tidak lebih 20% dari seluruh sampah plastik. Hmm. Bulknya sampah plastik itu kan ada di multi layer yang mix material disebut Betul. sama Hmm. kantong plastik ya. Itu gimana gitu ya supaya orang mau Hmm. kulit dan apakah nantinya meningkat gitu bisa buat bayar bus juga Ya, biasa. dan ini mungkin dan ini pun kegiatan ini pun insentif ini itu lebih menyasar kepada masyarakat kelas ya kalau boleh disampaikan ke menengah ke bawah ya Om. Betul ya yang Ya menengah ke atas mana mau misalkan untuk tukar plastik begitu kan kamu ini untuk menengah ke bawah gitu. Sementara tadi kita lihat contohnya di slide sebelumnya bahwa membuang sampah itu nggak mengenal kelas ekonomi kalau menurut saya dari apa yang kita obrolin tadi. iya betul. Nah yang kelas Jadi memang belum atas ketemu. mungkin masih diancam dengan penalti dengan ya. Nah itu kita perlu perlu teman-teman ahli perilaku nih untuk mendapatkan apa kira-kira yang bisa membuat kesadaran itu sampai ke level action gitu. Ya, Oke, berarti ini pendekatan dilakukan oleh kita selama ini baru dua ya Om ya, baru himbauan dan insentif ya Om. ya. Nah, Hmm. terakhir kita cuma ya ini untuk pembahasan aja ya dan untuk pertimbangan teman-teman. Kalau sebenarnya ada tiga kita tahu pendekatan, himbauan, yang kemudian insentif ya, Insentif ya. motivasi seperti Bu Risma sama Pak Januari, dan yang penalti gitu ya. Mana yang lebih Hmm. efektif sih gitu kan? Jadi Hmm. oke, eh ya itulah kita serahkan kepada ahli-ahli perilaku untuk memutuskan. Kalau Ahli perilaku benar. saya pribadi sih mendukung stick ini. Kalau stick ini menengah atas, menengah bawah kena. Kena betul betul betul. Lebih Artinya kalau Om Iwan atau kita sepakat bukan sepakat lah, kita cenderung ya, kita cenderung mungkin kepada penalti gitu, pada hukuman lah gitu. Berarti kan ini kepada penegakan. Sebetulnya kalau kita bicara hukuman atau aturan atau regulasi kan sudah banyak juga ya Om. ya, ya, enggak, tapi Saya, regulasi di Pemda tentang apa ininya kalau buang sampah segala macam sih nggak ada. Jadi regulasi yang ada di tingkat pusat
yang undang-undang yang kita bahas di tayangan 1 juga itu 2014 kalau nggak salah, yang bilang bahwa waste management, waste collection system itu tanggung jawab Pemda. Nah, berarti dari tingkat Pemda. Yeah. Berarti di level regulasi, di tingkat pelaksanaan, di tingkat operasional itu belum ada gitu. Misalkan tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat misalkan. Belum ada ya? Yang melarang buang sampah di sembarang tempat itu nggak ada. Dan itu biasanya di tingkat Pemda. Oke. Maka sebelum stick, maka perlu dibikin rules of the game-nya dulu mungkin ya. Rules-nya satu, yang seperti yang kita omongin sejak tayangan pertama juga kan, ya tempat buang sampahnya harus tersedia gitu ya, harus di tempat-tempat umum dan di pemukiman, dikolek secara reguler. Nah, nanti mekanismenya mau tarik kontribusi atau apa, itu ahli ininya lah Pemda ya kan. Kayak kalau di real estate, tinggal di real estate semua orang bayar kontribusi. Begitu saya sekarang keluar di real estate, cuma saya yang bakar sama beberapa toko yang mau bayar kontribusi. Dan itu juga upaya swasta. Ya benar-benar. Bukan dari Pemda yang kita bayar ambilin sampah kita. Ya, saya sepakat dengan Om Iwan nih, bahwa kita cenderung ke mana Om? Kita cenderung ke ada penalti lah untuk hal-hal yang memang merugikan tidak hanya dirinya tapi juga banyak orang lain gitu. Tapi kembali kita serahkan kepada teman-teman, terutama ahli perilaku nih, barangkali ada masukan-masukan yang bisa kita kumpulkan begitu, kita analisis. Kalau bisa kita juga obrolin gitu, teman-teman perilaku ini yang mau gabung sama kita ngobrol, senang banget kita bisa bikin obrolan mengenai perilaku membuang sampah, membakar sampah, bahkan meninggalkan sampah itu di tayangan berikutnya lagi. Kita bisa bikin berseri nih gitu. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan ada teman-teman yang memang ahli perilaku, yuk kita ngobrol gitu untuk hal sini. Nah, selebihnya dari pendekatan himbauan, kemudian pendekatan carrot tadi yang seperti Om Iwan sampaikan, atau insentif, atau himbauan, atau stick, atau penalti, itu kita serahkan semua teman-teman. Kira-kira mana yang paling pas nih untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Gitu ya Om ya? Kalau dari pengalaman aja sih ya, kalau kita tahu betul Singapura itu stick ya. Tapi pengalaman ternyata Australia itu punya pendekatan dua-duanya. Dia kasih insentif juga buat yang perilaku. Ya, benar. Insentif dan stick terjadi di ini nanti ditutup dengan lagu ciptaan Ate Mahmud, lagu Membuang Sampah. Nanti dengarkan. Oke. Om Iwan, siap. Terima kasih banyak Om Iwan untuk ngobrolan malam ini. Oke, sip. Kita ketemu lagi di obrolan yang akan datang. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah bersama kita ngobrol. Oke, selamat malam. Oke, malam Om Iwan, thank you. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan.